Hahaha. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. www. Selamat datang di Meowcast Podcast. Paling eong sejagat raya. Di sini, semua binatang bebas curhat tanpa takut dijudge. Hari ini, tamu kita adalah makhluk yang sering disalahpahami, ditakuti, tapi sebenarnya punya hati yang hangat si ular Pita. Selamat datang, Pit. Hai Meow, makasih udah undang aku. Deg-degan sih, soalnya biasanya aku nggak boleh deket-deket Meg. Langsung dikira mau melilit. Tenang. Lilitanmu cuma buat pelukan emosional, ya kan? Ketawa bareng. Coba ceritain dong, kehidupan sehari-hari Piton itu kayak gimana sih? Sebenarnya sederhana, aku banyak waktu untuk merenung. Karena ya, kerjaanku ya cuma tidur, nyari makan, pindah-pindah tempat. Tapi yang berat itu bukan fisiknya, melainkan image aku. Orang selalu bilang aku serem, padahal aku cuma pemalu. Kayak mantan aku ya, kelihatan galak, padahal baperan. Hahaha, iya, aku tuh pemeluk setia, bukan pemeluk mematikan. Apa kesulitan terbesar jadi ular piton? Paling susah tuh, waktu harus menyamar terus, harus ngumpet, harus diam. Karena sekali nongol, langsung dikejar, dipukul, difitnah. Aku juga pernah kehilangan habitat, hutan dibabat, aku tersesat dekat pemukiman manusia. Akhirnya, aku dipisah dari keluarga. Aduh Pit, aku ikut sedih. Gimana perasaan waktu itu? Kayak diculik dari dunia sendiri. Aku ninggalin anak-anak, istriku, dan sampai sekarang nggak tahu mereka selamat atau enggak. Ngelihat kamu bisa cerita kayak gini aja, udah keren banget. Nggak semua ular berani buka luka lama. Kalau tantangan dan ketakutan, apa yang paling nempel di kepala kamu? Tantangan terbesarku adalah bertahan di dunia yang terlalu cepat untuk makhluk lambat kayak aku. Dan ketakutanku, manusia. Mereka lebih beracun dari bisa. Kecuali manusia yang dengar podcast ini. Kalian mah baik kan? Tawa! Hehe, iya, yang dengar podcast ini pasti hatinya lembut kayak bulu kamu. Ada pengalaman buruk yang masih bikin kamu merinding? Waktu aku dijebak manusia, aku dikurung di kotak sempit buat dijual. Makan cuma dikasih seminggu sekali. Itu bikin aku trauma sama ruang kecil. Aku sampai sekarang nggak bisa tidur di gua. Aku kalau dikurung di kandang juga meong terus. Tapi kamu nggak bisa meong. Aku cuma bisa nangis dalam diam. Air mata piton nggak kelihatan. Tapi luka di hati tetap dalam. Kamu punya harapan tentang keluargamu? Punya. Aku pengen suatu hari nanti ketemu lagi sama anak-anakku. Nggak harus bareng selamanya. Cukup tahu mereka aman. Aku juga pengen istriku tahu aku masih sayang dan masih setia. Aduh, ini udah bukan Meowcast, ini melokes. Tapi ada nggak sih hal yang bikin kamu bangga jadi piton? Banyak. Aku kuat, mandiri, dan bisa peluk siapa aja tanpa minta izin dulu. Asal mereka nggak kabur. Dan aku suka waktu matahari pagi kena kulitku. Rasanya hangat, kayak pelukan alam semesta. Aku juga suka berjemur. Bedanya, kamu piton, aku pitstop. Wah, lawakan kamu makin ngelilit. Kalau piton ikut kontes nyanyi, lagunya apa? Piton, Lilit Me Baby, one more time. Cucking. Hah, gimana kalau kamu jadi pelatih yoga? Cocok. Pose favoritku. Ular kaku. Hahaha. Nesh. Ketawa lepas bareng kucing. Nah, sekarang waktunya segmen favoritku. Cerita liar, bukan liar,
dalam arti negatif. Tapi kisah-kisahmu yang unik dan mind-blowing. Ada? Banyak banget, Meow. Salah satunya, aku pernah nolongin seekor anak monyet yang jatuh dari pohon. Bayangin, dia gemeteran dan ibunya nggak ada. Aku diem aja di samping dia, jagain sampai si ibu balik. Dan tahu nggak, ibu monyet itu nyium kepalaku sebelum pergi. What? Petandisium, monyet. Itu bukan kisah horor, itu romcom. Hahaha. Iya, sempat ada getaran di situ. Tapi aku sadar, aku bukan tipenya. Next, ada lagi. Waktu aku masih kecil, aku sempat bersahabat sama anak bebek. Waduh, Piton dan Bebek, ini sinetron baru Piton. Serius, aku nemu dia kesasar di sarang semut api. Aku bantu dia kabur. Kita sempat tinggal bareng 2 minggu. Tapi akhirnya, dia harus ikut kelompoknya lagi. Aku nangis, dan dia ninggalin bulu kecil buat kenang-kenangan. Kisah cinta, beda spesies. Terharu banget. Udah kayak Romeo and Quack, lihat. Oh, dan aku juga pernah masuk rumah manusia. Kukira gua ternyata kamar mandi. Pemilik rumah sampai pingsan, lihat aku tidur di ember. Haha, itu mah kamu jadi tamu tak diundang. Terus, gimana akhirnya? Untung istrinya lebih kalem. Dia tutupin aku pakai handuk, terus hubungi komunitas penyelamat hewan. Aku dipindahin dengan aman. Sejak itu, aku trauma lihat ember warna biru. Catat guys, Piton takut ember biru. Jangan kasih kado itu ya pas ulang tahun Piton. Dan satu lagi, yang paling lucu. Aku pernah ketemu anak kecil yang manggil aku ular peluk. Dia ngajak, main, bahkan nyodorin boneka. Dia bilang, ular nggak jahat kok, dia cuma nyari temen. Aduh Pit, kenapa jadi berkaca-kaca gini? Anak kecil aja bisa lebih bijak dari orang dewasa. Iya Meo, kadang kasih sayang itu nggak butuh penjelasan. Cuman butuh hati yang nggak penuh prasangka. Speechless. Bener-bener cerita yang bisa ngubah cara pandang pendengar kita. Terakhir, nih Pit, ada pesan buat manusia. Tolong lihat kami sebagai makhluk hidup, bukan monster. Kami juga ingin damai, bukan menyakiti. Jangan buru-buru membunuh hanya karena takut. Cobalah mengerti, bukan menghakimi. Dan ingat, kadang yang kamu takutin cuma cermin dari ketidaktahuanmu. Terima kasih Piton, udah bikin podcast ini penuh makna dan penuh lilitan. Maksudnya pelukan emosional. Makasih, Meow, udah bikin aku merasa diterima, walau aku nggak punya kaki. Dan buat kalian yang dengerin, jangan lupa, di dunia ini, bahkan ular pun punya cerita. Sampai ketemu lagi di Meowcast Podcast. Paling ngeong sejagat raya.